Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saat teduh kita hari ini dari Ester pasal 1 ayat 1 sampai 22. Perikop kita membahas tentang Ratu Wasti dan kemudian di pasal berikutnya membahas penggantinya. Ester 1 ayat 12. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut tita raja yang disampaikan oleh sida-sida itu, sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Ya saudara, Ratu Wasti. Siapakah Ratu Wasti itu? Ratu Wasti adalah istri pertama Raja Ahasiweros yang dipecat oleh Raja Ahasiweros dari jabatan permaisuri raja. Mengapa? Karena pada waktu Raja Ahasiweros menyuruh Ratu Wasti memperlihatkan kecantikannya pada pesta yang diadakannya, Ratu Wasti menolak. Hal ini bagi raja adalah suatu penghinaan. Maka raja memberikan keputusan bahwa Ratu Wasti dipecat sebagai ratu dan akan dicari penggantinya. Ahasiweros adalah raja negeri Persia. Ibu kota Persia adalah Susan. Kerajaan Ahasiweros terdiri dari 127 provinsi, mulai dari India sampai ke Sudan, suatu wilayah yang sangat luas sekali. Sebagaimana raja-raja negeri pada zaman itu sudah menjadi kebiasaan untuk menggelar pesta mewah yang sebenarnya secara politik untuk menunjukkan pengaruh dan kekuatan kerajaan yang dipimpinnya. Pada tahun ketiga pemerintahannya, Raja Ahasiweros mengadakan pesta besar untuk semua pembesar dan pegawainya. Para panglima, media, dan Persia hadir juga pada pesta itu. Begitu juga para gubernur dan para pejabat tinggi provinsi kerajaan. Saudara-saudara, kebiasaan kita jika melihat orang-orang kaya menggelar pesta paling lama 7 hari, betul ya? Ada yang 3 hari, itu pun orang sudah berdecak kagum. Saking gimana gitu ya, kayanya itu wah luar biasa. Nah, Raja Ahasiweros tidak memamerkan kekayaannya selama 3 hari atau 7 hari saja. Alkitab mencatat bahwa Raja Ahasiweros memamerkan kekayaan istananya dan kemegahannya serta keagungan kerajaannya selama 6 bulan lamanya. Bisa saudara bayangkan, memang sangat kaya raya sekali sehingga membutuhkan waktu setengah tahun untuk pamer kekayaan. Apakah waktu setengah tahun itu cukup untuk memamerkan kekayaan? Ternyata tidak. Masih ada pesta susulan saudara. Sebab setelah itu raja mengadakan pesta lagi untuk seluruh rakyat di Susan. Baik kaya maupun miskin diundang semua. Pesta itu berlangsung seminggu penuh dan diadakan di Taman Istana Raja. Ingat saudara, pesta susulan ini melibatkan baik orang kaya maupun orang miskin. Tidak hanya sekedar pesta susulan, tetapi halaman istana maksudnya dihias dengan gorden dari kain lenan berwarna biru dan putih, diikat dengan tali lenan halus dan disangkutkan pada gelang-gelang perak yang terpasang di tiang-tiang pualam. Di bawahnya ditempatkan dipan-dipan emas dan perak di atas lantai yang berhiaskan pualam putih, hablur merah, kulit mutiara yang berkilap, dan batu pirus biru. Luar biasa kayanya. Raja menyediakan anggur berlimpah-limpah yang dihidangkan dalam piala-piala emas beraneka ragam. Para tamu tidak dibatasi anggurnya atau dipaksa minum. Raja telah memberi perintah kepada para pelayan istana supaya setiap tamu dilayani menurut keinginannya masing-masing. Itulah pesta yang diadakan oleh Raja Ahasiweros. Saudara-saudara, bagaimana dengan sang ratu? Rupanya budaya pesta bukan hanya budayanya raja-raja saja. Ratu pun menggelar pestanya sendiri.
Wasti, permaisuri raja, juga mengadakan pesta untuk para wanita di dalam istana. Pada hari yang ketujuh, raja minum-minum sampai merasa gembira sekali, artinya mabuk. Sebab itu ia memanggil ketujuh pejabat khusus yang menjadi pelayan pribadinya. Mereka itu bernama Mehuman, Bitsa, Bista, Harbona, Bikta, Abakta, Zetar, dan Karkas. Raja menyuruh mereka membawa ke hadapannya Ratu Wasti dengan mahkota kerajaan di atas kepalanya. Ratu cantik sekali dan raja hendak memamerkan kecantikannya kepada para pembesar dan semua tamunya. Jadi saudara, raja bukan hanya pamer kekayaan. Kali ini raja juga mau memamerkan kecantikan sang ratu. Namun apa yang terjadi? Para pelayan itu menyampaikan perintah raja kepada Ratu Wasti. Tapi ratu tidak mau datang sehingga raja marah sekali. Saudara, soal raja memanggil ratu dan ratu tidak mau datang lalu murka atau marah sekali, ini bukan soal pertikaian atau perselisihan suami istri biasa seperti kita-kita ini, bukan. Tapi mengenai martabat dan kehormatan kerajaan sesuai konteks zaman itu. Perintah raja yang ditolak menunjukkan pemberontakan kepada raja itu. Selain itu ada undang-undang yang mengatur perihal tingkah laku sang ratu. Raja mempunyai kebiasaan untuk minta pendapat para ahli mengenai persoalan hukum dan adat. Sebab itu dipanggilnya para penasehatnya yang mengetahui apa yang harus dilakukan dalam perkara semacam itu. Para penasehat yang paling sering dipanggil raja ialah Karsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena, dan Memukan. Mereka adalah pejabat-pejabat Persia dan Media yang mempunyai kedudukan tertinggi di kerajaan. Kata raja kepada 7 orang itu, "Aku telah mengutus pelayan-pelayanku kepada Ratu Wasti untuk menyuruh dia datang kepadaku, tetapi ia tidak mau. Menurut hukum, tindakan apa yang harus kita ambil terhadap dia?" Maka kata Memukan kepada raja dan para pembesar, "Dengan perbuatan itu bukan Baginda saja yang telah dihina oleh Ratu Wasti, melainkan semua pegawai Baginda, bahkan setiap orang laki-laki di kerajaan ini. Sebab perbuatan Ratu Wasti itu akan diketahui oleh semua wanita dan mereka akan meremehkan suaminya masing-masing. Mereka akan berkata bahwa Baginda telah memerintahkan Ratu Wasti untuk menghadap, tetapi sang ratu tidak mau datang." Jadi bila mana istri-istri para pembesar di Media dan Persia mendengar hal itu, pasti mereka akan segera memberitahukan pada suami mereka masing-masing. Akibatnya ialah istri akan melawan perintah suaminya dan suami akan memarahi istrinya. Oleh sebab itu kami mohon supaya Baginda, kata mereka, Memukan khususnya, mengambil keputusan bahwa Ratu Wasti tidak boleh lagi menghadap Baginda. Keputusan itu harus dijadikan undang-undang Persia dan Media supaya tidak mungkin dicabut kembali. Setelah itu berikanlah kedudukan ratu, maksudnya kedudukan Ratu Wasti, kepada wanita lain yang lebih baik dari dia. Bila mana keputusan Baginda itu telah tersebar di seluruh kerajaan yang luas ini, setiap istri akan menghormati suaminya, baik kaya maupun miskin. Usul Memukan itu disetujui oleh raja dan para pembesar. Maka raja segera melaksanakannya. Ia mengirim surat perintah kepada semua provinsi kerajaan dalam bahasa dan tulisan provinsi itu masing-masing. Perintah itu berbunyi bahwa di dalam setiap rumah tangga, suamilah yang harus menjadi kepala dan yang patut mengambil segala keputusan. Saudara-saudara, apa maksud Allah dengan menuliskan kisah ini dalam Alkitab? Bukankah kerajaan Media Persia dengan Raja Ahasiweros itu bukan umat Allah? Apa pentingnya? Ya saudara, Raja Ahasiweros dan semua pejabatnya memang bukan umat Allah. Akan tetapi umat Allah hidup di tengah-tengah bangsa itu sebagai orang buangan. Allah hendak menunjukkan kepada kita bagaimana cara Allah peduli kepada umatnya. Bagaimana Allah memelihara umatnya yang sengsara dalam pembuangan dengan kedaulatannya.
Sekalipun bangsa media Persia bukanlah umat Allah, tidak berarti Allah tidak bekerja melalui bangsa itu. Allah tetaplah Allah semesta alam. Tidak ada satupun di bawah langit yang terlepas dari kedaulatannya. Peristiwa Sang Ratu Wasti menolak undangan Raja Ahasverus suaminya untuk memamerkan kecantikannya juga merupakan kendali Allah dalam sejarah. Allah selalu bekerja dengan legal, tidak pernah ilegal. Saudara-saudara, banyak hal yang Allah kerjakan untuk memelihara umatnya. Banyak hal yang Allah tunjukkan bagaimana dia peduli dengan umatnya. Namun jangan pernah berharap dengan simsalabim. Percayalah kepada dia sepenuhnya, walaupun caranya tidak pernah kita pahami dengan sempurna. Bacalah kitab Esther, maksudnya kitab Esther, saudara akan menemukan kelegaan yang luar biasa di dalam campur tangannya untuk umatnya. Happy birthday Renat Alejandre Suyanto alias Sinsin. Doa akan saya japri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.